Ayo berpikir secara logika. Pikirkan secara logika. Kalau coba dipikirkan secara logika. Coba dipikirkan secara logika. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan melihat lagi postingan-postingan menarik yang ada di internet. Dan kali ini, di episode ini, kita akan secara khusus membahas postingan-postingan menarik yang ada di akun Idealis92. Nah mungkin setidaknya kalian pernah lah ya ada 1-2 videonya yang mungkin lewat di beranda kalian. Nah jadi si abang-abang Idealis 92 ini, untuk yang belum tahu, jadi dia tuh sering bikin kuis-kuis atau challenge-challenge menarik yang banyak dari kuisnya itu sangat erat sebenarnya dengan aspek-aspek fisika. Nah makanya kita akan membahasnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan nanti kalian bisa langsung ke akunnya aja, @idealis92, ada di semua platform. Silahkan langsung tonton di sana. Dan juga, kalau kalian suka dengan pembahasan yang ada di video ini, itu artinya kalian juga pasti akan suka dengan pembahasan yang aku tulis dalam buku terbaruku, Membaca Semesta Fisika di Sekitar Kita. Nah singkatnya, buku ini tuh membahas tentang bagaimana ketika kita menggunakan kacamata fisika untuk melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Udah ribuan orang yang beli buku ini, jadi mending kamu segera beli juga. Untuk detail dan link pembeliannya ada di sini, silahkan. Atau bisa juga di keranjang ini. Kalau saya buat seperti ini kan goyang. Nah, gimana caranya supaya yang goyang itu hanya yang depan aja? Oke. Yang dua ini nggak goyang. Gimana caranya? Coba Kalau dipikirkan. saya goyangkan ini diam, ini yang goyang. Iya. Berarti Digoyang seperti ini, tapi yang goyang hanya yang ini aja. Kalau bisa 4 juta langsung diambil. Oke. Iya. kita pas nih. Iya, dipikirkan secara logika. Nah, Ini gamenya fisika banget loh ini loh. itu goyang. Itu goyang. Oh, dua ini nggak boleh goyang ya? Nggak boleh goyang. Kalau Dipikirkan. saya dorong dari sini boleh? Boleh coba aja. Ini goyang. Gimana caranya? Itu goyang. Itu goyang. Ini harus pakai alat ini. Nggak ada. Bisa pakai alat. Nggak ada. Iya, Kalau bisa- nggak perlu pakai alat teman-teman. Ini bisa nggak perlu pakai alat. Dan juga sebenarnya kalau dia mau didorong dari sisi kiri ataupun sisi kanan, ini nggak pengaruh karena bukan di situ poinnya. Nggak bisa lah ini. Digoyang. Itu goyang. Tapi nanti dia lama. Nah sebenarnya dari sini kalau kalian jeli udah ada clue-nya gimana caranya biar dari ketiga bola ini yang bergoyang nanti itu cuman bola yang batangnya lebih pendek ini. Udah ada clue-nya di sini sebenarnya. Gimana Ini kalau goyang sedikit aja nggak apa-apa dia. Yang penting jangan gini-gini. Itu yang harus dipikirkan. Yang penting dia jangan bergoyang bolanya di atas. Iya, nggak boleh gini dia. Hanya itu aja yang goyang. Gimana caranya? Nggak tahu caranya. Oh udah hampir itu udah. tadi udah hampir. Oke. Ini bisa nggak? Oke, jadi game ini kaitannya adalah dengan resonansi dan frekuensi natural. Nah ini clue-nya bisa kita lihat dari ketika si bola pendek ini dia berayun. Terlihat di sini kalau ayunannya itu dia lebih cepat gerakannya dibandingkan dengan bola yang lebih panjang. Yang di sini dia ayunannya butuh waktu yang lebih lama. Jadi makin pendek batangnya, maka dia frekuensi getarannya akan menjadi semakin cepat. Dan agar getarannya ini terjadi dan menjadi semakin cepat, bagian dasarnya ini perlu digerakin, digoyangin dengan frekuensi yang sama seperti frekuensi dari ayunan itu tadi. Yang ini berhasil dilakukan di akhir video. Ini ibarat kayak orang lagi main ayunan, kalau dia didorong dengan tempo yang sama seperti ayunannya, maka gerakannya akan menjadi semakin cepat. Nah, ini adalah fenomena resonansi yang juga terjadi pada game ini. Nah, fenomena resonansi ini juga penting untuk diperhatikan dalam pembangunan gedung-gedung yang tinggi. Kalau suatu gedung itu dia punya frekuensi natural tertentu, kemudian di sekitarnya itu ada getaran yang frekuensinya sama, entah itu dari gempa atau dari angin, maka si gedungnya ini dia punya potensi untuk kemudian bergoyang. Makanya gedung-gedung modern biasanya di dalam gedungnya itu udah ada peredamnya sendiri, teman-teman. Kalian ambil jipang ini tanpa harus diangkat kayunya atau dimiringkan. Posisi kayunya tetap seperti ini, sepinggang. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika. Batas tangan cuma sampai di yang merah ini, nggak boleh di sini, nggak boleh ya. Kalau bisa 5 juta ini buat orang abang, ayo. harus Iya. masuk ini. Iya, posisi kayunya tetap seperti itu. Gimana caranya? Mau abang tusuk boleh, cuman nggak boleh miring ya. Batas tangan di kayu cuma sampai yang garis merah ini ya. Itu boleh. Harus satu tangan.
Ini fisika banget lagi ini. Dua tangan boleh. Dua tangan boleh. Dua tangan boleh. Intinya nggak boleh lewat tangan dari garis itu. Gimana caranya cuma bisa kalian ambil? Ayo. Boleh. Sepinggang kayunya ya. Ayo, pikirkan secara fisika. Sepinggang kayunya ya. Pikirkan Boleh. secara logika. Gimana? Ayo ambil. Buat. Ambil. Gimana caranya? Ayo. Ayo. Coba. Tangannya. Oh, tangan. Nggak boleh lewat dari garis. Oke. Jelas ini. Oke. Jelas. Makasih, Pak. Oke, berhasil. Nah, untuk ini prinsipnya adalah terkait dengan inersia. Inersia simpelnya itu adalah bahwa benda cenderung untuk mempertahankan kondisi geraknya. Benda yang awalnya diam, maka dia cenderung untuk mempertahankan kondisi diamnya. Benda yang bergerak akan cenderung untuk mempertahankan kondisi geraknya. Jadi, semisal kayak kalian lagi dibonceng nih naik motor. Kalian diam awalnya, tiba-tiba digas. Nah, kalian akan ngerasa kayak ketinggal kan di belakang. Nah, itu adalah inersia yang prinsipnya juga dipakai untuk membuat si buahnya ini naik ke atas. Jadi yang terjadi di sini, ketika si tongkatnya ini dipukul dengan cepat ke bawah, maka tongkatnya bergerak ke bawah, sementara itu si buahnya masih mempertahankan posisinya karena gerakannya terlalu cepat di sini. Nah, kemudian ketika si tongkatnya ini balik lagi ke atas karena ditahan ya tadi, di sini kita bisa melihat buahnya posisinya sekarang ada pada lokasi yang lebih tinggi. Nah, proses ini diulangi terus-menerus, dipukul, naik, dipukul, naik, dan seterusnya sampai buahnya naik sampai atas, teman-teman. Teknik ini itu bisa bekerja dengan syarat gerakannya harus dilakukan dengan cepat. Makanya pas di awal, ini kan dia sebenarnya udah gerakin tongkatnya ke bawah juga ya. Tapi karena gerakannya pelan, buahnya ini juga ikut gerak ke bawah. Makanya biar bisa gerak ke atas, di sini dia harus dihentak dengan cepat gerakannya. Seperti itu, teman-teman. Ini gamenya bagus-bagus loh dia loh, beneran loh ini. Gimana caranya? Kalian pindahkan barbel ini ke atas ini. Tapi yang dipegang ini aja, satu tangan aja. Tapi dalam keadaan lurus pindah seperti ini. Kalau bisa uang 5 juta langsung diambil. Dipikirkan secara logika gimana cara ngangkatnya. Tapi nanti dia pindah ke atas ini. Angkat. Ini masih barbel. Angkat ke sini. Enggak boleh loh. Enggak boleh lewat dari garis merah. Ayo. Satu tangan. Ayo. Satu tangan. Bentar. Berbeda dengan dua video sebelumnya tadi, yang aku udah bisa ngira lah ya solusinya seperti apa. Yang ini jujur aku belum kepikiran, teman-teman. Oke. Satu tangan. Ini bisa. Nggak bisa. Ayo. Intinya dia dalam keadaan lurus seperti ini, dia nanti pindah di sini. Pakai satu tangan aja. Ini boleh dipindahkan. Enggak. Mau dipindah, pindahkan kemana? Tengah nih. Nggak bisa lagi. Udah ada Iya, jadi salah satu tantangannya di sini memang adalah karena si bebannya ini ada di jarak yang cukup jauh, jadi torsinya cukup besar, dan salah satu cara untuk biar lebih ringan untuk ngangkatnya adalah si bebannya ini dideketin ke tangan, tapi ternyata nggak boleh. Gimana dong ini caranya? atasnya. Harus dipikirkan secara logika pindah ke atas ini. Oke? Udah, nyerah ya. Ada yang nggak jadi. Nyerah. Pindah nggak? Oh. Pindah nggak? Pindah nggak? Ada yang nggak jadi ya. Tapi karena nggak bisa, Oke, saya tetap kasih hadiah oke. untuk kalian. Oke? Ini untuk kamu. Ini Ya, cerdas ini juga untuk kamu, ini oke? gamenya. Oke, masuk akal. Tapi bahkan dengan teknik yang benar, kalau ototnya ini nggak kuat ngangkat deh. Kayaknya aku nggak kuat untuk ngangkat ini. Nah, pada challenge ini, kalau diangkat dengan cara diangkat biasa, ini akan sangat sulit dilakukan karena jelas di sini bebannya sangat besar di sini. Sementara di sini tangan nggak punya tumpuan apapun untuk menahannya. Jadi ketika diangkat, yang terjadi adalah dia akan ya berat sebelah, teman-teman. Di sini paling satu-satunya tumpuan itu bisa numpu pada tangan di sini. Tapi kemudian tangan ini narik ke sana, ya sama aja dia akan berputar nanti jadinya. Nah, makanya yang dilakukan oleh Bang Idealis ini pinter juga, tangannya dari bawah dorong ke atas. Jadi gini,
Kalau dia dorongnya dari bawah, maka ada hal menarik di sini. Titik tumpunya tetap ada di sini. Nah, kemudian di sini dia punya kelebihan karena si jari-jarinya ini bisa menahan dorongan ke atas ini. Jadi jari-jarinya menahan ke bawah di sini. Jadi seenggaknya di sini sistemnya udah seimbang dulu. Baru kemudian ketika sistemnya udah seimbang, tangannya mendorong ke atas. Dan jadilah di sini bebannya bisa terangkat. Ini pinter juga lah ini lah. Oke. Tapi balik lagi, ini tetap perlu kekuatan otot ya teman-teman. Kalau nggak kuat sama aja berat ini. Abang pindahkan air yang di atas ini ke dalam galon ini. Tapi keadaan selangnya seperti ini. Nggak boleh dihisap sama di tiup ya. Ini boleh ditarik keluar dulu nggak? Boleh. Pikirkan secara logika kalau bisa 5 juta langsung diambil. Gimana cara keadaan seperti itu dipindahkan? Abang pelan-pelan cek bang. Lagi mikir ini. Kalau abang teriak-teriak terus, macam mana bisa? Ya udah. Emang bener sih, abangnya agak ganggu juga sih. Dia ngerusoni terus kok. Ya, makanya cepat lah. Gimana caranya? Kalau bisa langsung diambil adanya. Ayo. Dipikirkan secara logika. Bisa berapa juta tadi bang? Kalau bisa 5 juta. Serius bang? Iya, serius. Nah, ini adalah salah satu contoh pentingnya belajar fisika ya, teman-teman. Karena kalau kalian bisa nyelesain challenge ini prinsip fisika, by the way, kalian dapat uang 5 jutanya langsung nanti. Ayo. Ayo. Oh. Ini mainan aku bang. Nggak boleh diisi air dulu, Bang. Nggak boleh diisi air dulu. Tadi kan katanya Nggak boleh. gitu, Bang. Nggak boleh diisi air dulu. Dia kayak Aku gini. nggak isi air. Itu udah diisi air. Coba. Nggak boleh lihat, diisi lihat, air. Bang. Aku nggak isi bang. Nah, Lihat, coba. Bang, ya. Lihat. Kok nggak boleh? Biar aku kasih tahu triknya ya. Betul. Nggak seperti itu. Maksudnya gimana bang? Coba. Maksudnya itu seperti ini aja. Nggak boleh diisi air dulu ininya. Itu sama aja abang isi dulu air. Dia seperti ini nanti tanpa saya isi airnya. Berarti cara Bener, udah berhasil loh ini, udah berhasil. Kok nggak boleh? Terus gimana dong caranya? Beko. Itu yang harus dipikirkan. Kalau nyala biar saya. Ayo. Oke. Enggak. Oh. gimana bang? Lurus kan? Oh, berhasil. Gimana? Hah? Mana airnya mana? Oke, agak ikhlas ya. Yang berhasil nggak ikhlas orangnya. Iya. Mau sampai penuh apa gimana bang? Coba. Iya. Terus bang ya, aku ambil ya. Oke, setelah proses panjang dengan logika akhirnya berhasil lagi ya. Padahal tadi yang awal menurutku harusnya udah sesuai persyaratan loh. Udah bener juga metodenya. Nah, jadi yang terjadi pada challenge ini adalah fenomena sifon namanya. Jadi kuncinya, akhir di sini kita bisa mengeluarkan air dari suatu wadah lewat sebuah jalur yang dia naik ke atas dulu, baru keluar. Di sini kuncinya adalah kita butuh agar si selang ini udah terisi dengan air dulu, teman-teman. Jadi ketika si selangnya ini dia udah keisi dengan air, maka di sini dia udah menjadi satu sistem yang menyatu. Sehingga kondisi yang ada di sini ini tergantung dengan kondisi air yang ada di sini. Sehingga kondisi ini itu akan mengalami hal yang sama seperti ketika di ketinggian yang sama di sini diberi lubang tabungnya. Sehingga di sini airnya pun dia bisa keluar kan, pasti di sini jelas, yang artinya di sini pun juga airnya dia bisa keluar. Dengan syarat si selangnya ini udah diisi dengan air dan si ujung selangnya yang keluar ini ketinggiannya harus lebih rendah daripada permukaan air yang ada di sini, teman-teman. Kalau lebih teknis secara fisika ini kaitannya adalah dengan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis pada air itu nilainya hanya bergantung pada ketinggiannya, jarak dari titik itu ke permukaan airnya. Nggak peduli bentuk dari wadah airnya ini seperti apa, mau melengkung-melengkung ataupun di atasnya mau ada selang sejauh apapun itu, kalau di dalamnya itu masih ada airnya, sama aja nilai tekanan hidrostatisnya hanya dipertimbangkan dari ketinggiannya saja. Jadi kondisi ini keduanya dia sama, teman-teman.
Dan pada challenge ini tadi, bapaknya menggunakan teknik ini. Jadi awalnya di sini ditutup dulu, jadi udaranya terperangkap. Dan ketika dilepas, maka nanti airnya ini kan mulai naik ke atas lagi nih mengisi selangnya. Dan karena airnya ini masih bergerak, harapannya seenggaknya airnya agak kedorong ke sini lah ya. Maka kalau airnya udah kedorong sampai ke sini, di bawah dari permukaan airnya, maka sifon ini pun terjadi, teman-teman. Dan airnya akan terkuras, teman-teman. Nah, fenomena ini sebenarnya juga udah sangat sering diaplikasikan lah ya harusnya kalau kalian ngeluarin bensin dari tangki motor, biasanya pun pakai metode sifon ini, teman-teman. Nah, menarik kan fisika itu? Kalau kalian pengen eksplor lebih jauh lagi terkait dengan fisika yang ada di sekitar kita, kalian juga bisa baca buku ini, Membaca Semesta, Fisika di Sekitar Kita. Nah, termasuk di dalam buku ini, aku juga udah membahas terkait dengan fenomena sifon, kemudian terkait dengan resonansi, tadi juga itu juga ada. Dan banyak topik-topik lainnya juga. Tentu saja teman-teman untuk video kali ini, gimana menurut kalian? Nah, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan langsung ke channelnya Bang Idealis saja untuk nonton lebih banyak kontennya. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan fisika di channel ini, kalian bisa jadi akan suka dengan pembahasan yang ada di buku ini. Itu dulu saja, terima kasih.